Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini, yang bakal nge-spoilerin kalian soal seputar anime, manga, dan juga novel. Dan ya, yang kali ini sih gue bukan mau nge-spoiler ya, tapi ngajak lu diskusi soal karakter terkuat di series Nageki no Bore. Karena ya banyak banget lah yang nanyain, dan ya ingat, ini diskusi bukan ngeklaim. Kita ya saling berdiskusi aja, saling ngobrol gitu kan. Yang menurut gue ya karakter terkuat di Nageki no Bore ya udah jelas ya, Cry itu sendiri gitu loh. Alasannya apa? Apa karena dia MC atau karena autornya pernah bilang Cry itu sekuat pahlawan Rodin kalau pakai semua artefak? Ya mungkin itu salah satu alasannya, tapi ada alasan lain kenapa gue bilang Cry karakter terkuat di series Nageki no Bore. Nah, buat ngebahas siapa karakter terkuat dan buat menentukan siapa karakter terkuat di series Nageki no Bore, kita harus memilih dulu nih logika mana yang kita pakai. Dan menurut gua logika paling masuk akal yang dipakai buat menentukan karakter terkuat di Nageki no Bore menggunakan logika game, bukan pakai logika anime fantasi. Ingat, pakai logika game karena power system di Nageki no Bore itu ya make logika game gitu loh setelah gue baca ya. Yang dimana setiap karakter itu punya counternya masing-masing, punya weaknessnya masing-masing, dan punya kelebihannya masing-masing. Yang dalam artian buat menentukan karakter terkuat di Nageki no Bore, kita harus ngelihat dari segala aspeknya, bukan cuma dari satu aspek doang. Contohnya gini, Liz kalau lawan Lucia kemungkinan Liz yang bakal menang. Kenapa? Karena ya Liz adalah lawan terburuk buat Lucia. Soalnya Lucia pasti kan bakal jaga jarak tuh buat pakai sihirnya, dan itu yang nggak bakal ngefek ke Liz yang punya kecepatan tinggi gitu loh. Karena ya Liz bisa terus deketin Lucia dan mencegah Lucia pakai sihir, yang artinya ya Liz nggak bakal ngasih kesempatan Lucia buat menggunakan sihirnya. Tapi kalau misalnya Liz melawan Ansem, Liz udah jelas bakal kalah. Karena mau secepat apapun Liz, ya Liz nggak bakal bisa ngasih damage ke Ansem yang punya defense dan healing ya di atas damage-nya si Liz itu. Simpelnya ya damage-nya Liz itu 500, ketahanan fisiknya Ansem itu 600, dan healingnya Ansem itu 600. Yang artinya ya serangan Liz jadi percuma gitu loh. Dan sampai sini lu udah pada paham kan maksud gue itu apa? Nah, jadi kalau Liz lawan Ansem udah pasti Ansem yang bakal menang kalau kayak gitu. Tapi gimana kalau Ansem ngelawan Lucia? Ya kalau itu udah jelas lah Lucia yang bakal menang. Kenapa? Karena Ansem gak secepat Liz tuh buat nutup jarak dia sama Lucia. Makanya ya Lucia bisa jaga jarak dari Ansem, terus nyerang Ansem pakai sihirnya, yang dimana damage yang dihasilkan oleh sihirnya si Lucia itu jauh lebih tinggi dari defense dan juga healingnya Ansem. Karena ya sihirnya Lucia itu burst damage. Dan apa yang gue omongin itu udah dibuktikan waktu rombongannya Cry ketemu sama Lost Giant Demon. Yang dimana pas itu ya Liz sama sekali nggak bisa nyerang Lost Giant Demon, sama sekali nggak bisa ngasih luka juga. Tapi kenapa Arnold yang dibilang lebih lemah dari Liz bisa melukai Lost Giant Demon dan bisa membunuh Lost Giant Demon? Nah, itu dikarenakan Lost Giant Demon punya imun fisik tapi lemah sama sihir, dan Liz itu kan nggak bisa pakai sihir gitu loh. Sedangkan Arnold dia bisa pakai sihir Lightning Dragon Slayer. Ya ibarat lu main Mobile Legend lah ya, mau physical damage lu 1 juta gitu loh dan darah musuh tinggal 1 doang, tetap aja ya nggak bakal masuk damage ya kalau musuh lu itu nyalain won ya kan. Nah, sampai sini udah pada paham kan logika yang dipakai di dunia Nageki no Bore itu kayak apa? Jadi ya buat menentukan karakter terkuat di Nageki no Bore itu sebenarnya nggak bisa. Ya kalau lu mau nentuin karakter terkuat ya lu harus lihat juga gitu loh tempat gelutnya di mana, lawannya siapa, kondisi senjata mereka kayak apa, artefak apa yang mereka pakai, dan ya masih banyak lagi gitu loh. Karena ya yang dipakai kan logika game gitu. Dan ya buat lu yang biasa main game pasti tahu lah ya kan. Apalagi ya yang pernah mengalami kondisi bad play tahu banget lah gimana logika game itu berjalan gitu loh. Dan satu-satunya cara buat nentuin siapa karakter terkuat di Nageki no Bore ya cuma dari statistik doang gitu loh, dari statistik yang mereka punya. Tapi ya bandingin statnya itu harus secara keseluruhan ya, terus di compare gitu loh, nggak bisa dari satu stat doang. Misalnya Liz dia kan unggul di speed tuh, apakah dia yang paling kuat? Ya enggak dong, Liz aja kalah dari Ansem. Terus kalau kayak gitu apakah Ansem yang terkuat? Ya enggak juga, Ansem aja kalah dari Lucia gitu loh. Ya itu kalau bandingin satu stat. Makanya ya gue bilang nggak bisa di sini kita membandingkan ya satu karakter dengan karakter lainnya cuma dari satu stat doang gitu loh. Kita harus mengcompare semua statistik yang mereka punya. Dan sekarang coba kita bahas lah ya secara keseluruhan stat
karakter-karakter di Nageki no Bore itu kayak apa. Dan ini menurut gua aja ya, berdasarkan apa yang udah dikasih di novelnya. Dan ingat, ini cuma gambaran kasarnya aja ya, gambaran kasar soal statistik mereka, bukan emang stat mereka kayak gitu loh. Yang kalau lu nggak setuju sama gua juga boleh gitu loh, karena kan ya kita lagi diskusi di sini. Pertama, list, vitality standar, dan kekuatan fisik juga standar yang dibuktikan pas lawan Golem K1. Terus defense, oke lah ya, sedikit di atas standar yang dibuktikan dari episode 3-nya, episode 3, episode 4 waktu List nangkap peluru dari monster ya, itu menentukan kalau defense-nya List ya di atas standar lah. Terus mana regennya List juga standar, ini udah pernah dibilang sama Cry pas mereka masuk dungeon. Energi sihirnya List juga di bawah rata-rata karena ya dia cuma bisa ngisi 3 artefak doang, itu juga nggak sampai penuh gitu loh. Dan kekuatan sihirnya List ya 0 lah, yang udah dibuktikan pas lawan Lost Giant Demon karena ya List sama sekali nggak bisa ngasih luka ke Lost Giant Demon yang lemah sama sihir. Terus kalau kecepatan sama kelincahan udah jelas lah ya, mentok kalau List mah itu. Ketangkasan ya standar aja lah List. Terus kepintaran ya agak kurang lah, agak bego sih List ini. Terus survival ya cukup tinggi lah karena ya dia bisa nge-solo dungeon, dan ya kalaupun dilempar di hutan ya List masih bisa survive gitu loh, karena ya instingnya yang kayak binatang buas mungkin. Terus healingnya List ya 0 karena ya List nggak punya bakat buat nge-heal orang dan dirinya sendiri, dan penggunaan artefak itu sedikit di atas rata-rata, ya itu udah dibuktikan dari episode 3 atau episode 4-nya lah. Dan ini penggunaan artefak berdasarkan pengetahuan umum di dunia Nageki no Bore aja ya, bukan pakai standarnya Cry nih. Gua pakai standar yang ada di dunia Nageki no Bore. Nah, kalau Citri, vitality itu kurang. Karena kan ya dia main belakang tuh. Kekuatan fisik ya lumayan tinggi lah. Karena Citri kan bisa ngebawa tas gede yang isinya potion sama barang-barang aneh dia lah. Terus defense ya sedikit di atas rata-rata yang udah dibuktikan pas Citri nyerang Tower of Akasa. Dan juga Citri bisa meluk si Nomimono ya kan. Terus regen mana dan energi sihirnya Citri ya standar aja, yang udah dibuktikan beberapa kali ya dia itu ngecas artefaknya Cry itu. Terus magic power ya 0 karena ya pas lawan Lost Giant Demon aja Citri kabur juga. Terus speed dan kelincahan ya Citri di bawah rata-rata. Ketangkasan ya lumayan tinggi karena dia bisa ngelempar potion on point dan bisa pakai pistol potion, yang mana ya itu kan menaikkan stat dex ya atau ketangkasan lah. Dan Citri itu kan pinter banget dong, yang ya ini udah dibuktikan pas Citri jadi ahli strategi, ngebikin potion, eksperimen dan berbagai hal lainnya lah. Terus survivalnya Citri juga lumayan tinggi, dan ini ya kebalikan dari List. Kalau List kan survivalnya tinggi karena instingnya dia. Kalau Citri itu tinggi survivalnya karena ya pengetahuannya itu. Terus healingnya Citri di bawah rata-rata, bukan 0 ya, di bawah rata-rata. Karena ya walaupun Citri bisa pakai sihir heal, dia itu lebih milih pakai potion ketimbang ya pakai sihir healnya. Dan penggunaan artefaknya Citri ya agak kurang lah, karena hampir nggak pernah Citri itu pakai artefak gitu loh. Terus kalau Luke, vitality dan defense oke lah ya, sedikit di atas standar karena ya dia bisa berhadapan langsung sama monster-monster unik tuh, dan ya monster-monster kelas atas lah. Maksudnya ya depan-depanan lah sama monster gitu loh. Terus kekuatan fisiknya juga lumayan tinggi karena ya Luke bisa ngebelah danau pakai pedang kayu. Terus regen mananya Luke standar, energi sihirnya Luke agak kurang, magic powernya Luke udah jelas 0 ya karena Luke sama sekali nggak pernah pakai sihir. Sedangkan speednya ya standar, kelincahan ya oke lah di atas standar gitu loh. Dan ketangkasannya Luke itu mentok karena ya skill berpedangnya Luke nggak usah diragukan lagi lah ya. Cuma ya sayangnya Luke itu agak bego, tapi ya survival dia ada di atas rata-rata tuh. Karena ya pas awal-awal seri Nageki no Bore kan ya Luke lagi berkelana dan masuk ke berbagai dungeon dan nyari orang buat ditantang. Terus healingnya Luke udah jelas 0 ya, karena kan Luke itu nggak punya bakat menggunakan heal tuh. Dan penggunaan artefaknya Luke ya standar aja lah. Terus kalau Lucia udah jelas lah, magic power, energi sihir, dan regen mana mentok ketiganya. Karena ya dia aja dapat julukan jenius di antara para jenius magician. Dan ya dia juga pinter banget gitu loh, walaupun ya konteks pinternya beda nih sama Citri. Sedangkan ya stat Lucia yang lain itu agak kurang lah ya. Nah, kalau Ansem, vitality dan defense itu udah pasti bakal mentok. Dan ya ini dibuktikan sama julukannya Ansem, yaitu immutable. Kekuatan fisiknya Ansem juga ya oke lah ya, sedikit di atas rata-rata karena Ansem masih bisa ngasih damage fisik gitu loh ke beberapa boss dungeon. Terus regen mana dan energi sihir yang dipunya Ansem ya lumayan tinggi karena ya Ansem itu bisa menyerap material mana di sekitar dungeon dan bisa terus ngaktifin sihir heal dan bariernya tuh. Terus kekuatan sihirnya Ansem juga ya lumayan tinggi lah karena dia bisa menciptakan barrier yang bisa dibilang cukup tebal gitu ya, dan juga ya bisa menggunakan heal dengan bebas lah.
Terus speed, kelincahan, dan ketangkasannya Ansem itu standar aja. Survival di atas rata-rata. Healingnya udah pasti mentok. Karena kan emang bakatnya Ansem itu di healing gitu loh. Dan penggunaan artefaknya si Ansem itu ya sedikit di atas rata-rata lah. Karena dia pakai beberapa artefak yang bisa dibilang artefak-artefak tier atas lah ya. Terus kalau Eliza, semua statnya itu masuk kategori tinggi. Yang ini dibuktikan sama kata-kata di volume 9 atau volume 10 lah. Yang ya kalau gua nggak salah ingat ya, yang bilang kalau Eliza itu ahli dalam segala aspek. Kayak speed dan kelincahan Eliza sedikit di bawah Liz karena ya job mereka kan sama-sama Tiff tuh. Terus ketangkasannya Eliza juga sedikit di bawah Luke. Terus kekuatan sihir, regen mana, dan energi sihirnya Eliza udah jelas gede lah ya. Karena kan dia seorang elf tuh. Apalagi Eliza itu juga seorang bangsawan elf yang dimana elf itu terkenal sebagai pengguna sihir ya. Jelas dong ya kan, kekuatan sihir, regen mana, dan energi sihirnya Eliza ya jauh di atas rata-rata ya, mungkin ya 1 tingkat atau 2 tingkat lah di bawah Lucia. Terus vitality dan defense-nya Eliza itu juga lumayan tinggi tuh. Karena ya beda dari Liz yang sering ngedodge, Eliza itu justru lebih sering menerima serangan secara langsung. Kayak yang gue bilang tadi, kalau Eliza ini cara mainnya kayak fighter gitu loh. Dan kekuatan fisiknya si Eliza juga bisa dibilang ya setara lah ya sama Citri dan Luke gitu loh. Regen mana dan energi sihirnya Eliza juga 1 tingkat di bawah Ansem ya. Kepintarannya Eliza ya udah jelas lah ya, pinter banget gitu loh. Apalagi ya dia juga punya banyak pengalaman dan pengetahuan tuh yang mendukung ya kepintarannya itu. Terus penggunaan artefak juga sedikit di atas rata-rata tuh sama kayak Liz. Dan kalau healing udah jelas minus lah ya, karena ya Eliza kan gak punya bakat healing gitu loh. Tapi ya kalau survival udah jelas Eliza mentok gitu loh. Dia tahu kapan harus maju, dia tahu kapan harus mundur. Apalagi pengetahuan yang dipunya Eliza itu jauh lebih banyak dari yang dipunya Citri. Dan ya itu membantu Eliza banget lah buat survive. Dan inilah kenapa gue bilang Eliza yang terkuat di Grieving Soul. Bukan karena dia misterius, bukan karena apa, tapi ya kalau semua stat digabungin secara keseluruhan, semua stat di compare, maka ya Eliza yang terkuat. Ya enggak juga sih, karena ya masih ada Cry gitu loh. Ntar lu tau lah alasannya kenapa gue bilang Cry itu yang terkuat. Yang jelas kalau mengesampingkan Cry, menurut gue ya Eliza yang terkuat gitu loh. Nah, kalau Ark samalah kayak Eliza, cuma ya di beberapa kategori dia itu lebih lemah dari Eliza. Dan ya beberapa lebih kuat dari Eliza juga. Sedangkan Touka sama juga kayak Eliza, tapi versi lebih tingginya dan beberapa stat itu setara tuh sama Eliza. Nggak ada yang di bawah Eliza. Sesuai sama apa yang dikasih tahu di volume 7, Touka itu nggak bakal kalah kalau 1 lawan 1 sama siapapun. Yang artinya statnya Touka di segala aspek itu tinggi banget. Nah, kalau sejauh ini pasti lu bakal bilang yang terkuat adalah Touka. Cuma menurut gua, ya Cry yang terkuat gitu loh. Ya emang semua statnya Cry itu kurang walaupun dia pinter. Cuma ada 1 stat nih yang tidak diperhitungkan sama si Cry, yaitu artefak. Yap, stat artefaknya Cry bukan 10/10 lagi, tapi melebihi batas yang seharusnya. Karena 10/10 itu kalau si orang bisa pakai kekuatan penuh dari artefak itu. Lah, Cry bisa pakai kekuatan penuh dari semua artefak dan itu instan gitu loh. Ya emang nggak semua artefak, karena ya ada artefak yang nggak bisa dipakai sama Cry, yaitu ya artefak modelan Overgrid Devil Max yang emang punya standar statistik dulu yang harus dipenuhi biar bisa dipakai. Karena kalau standar statistiknya aja nggak dipenuhi, ya artefak itu nggak bisa dipakai gitu loh. Contohnya ya Cry yang nggak bisa pakai Overgrid Devil Max karena ya statnya masih kurang. Cuma ya selain artefak modelan Devil Max gitu yang punya standar statistik, semuanya ya bisa dipakai lah sama Cry. Ya itu aja sih hasil pemikiran gua. Ya gua nggak tahu lu mau setuju atau tidak, ya bebas gitu. Karena balik lagi di Nageki no Bore nggak ada yang bisa dibilang sebagai karakter terkuat gitu loh. Ya kalau lu main game lu pasti bakal paham lah maksud omongan gue itu apa gitu loh. Yang ya itu mengikuti meta, mengikuti apalah ya. Intinya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat karakter itu bisa menjadi karakter terkuat lah. Oke? Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari anak IT12. Bisa kali dibuat versus lawan Fairy Tail yang banyak member juga. Clan First Step ngelawan Fairy Tail kebantai Clan First Step. Karena ya balik lagi gitu loh, kondisi atau sistem yang dipakai di Nageki no Bore kan sistem dalam game. Sedangkan Fairy Tail itu kan pakai sistem seri fantasi. Ya jelas jomplang lah ya. Kecuali kalau ini kedua seri mau disatuin nih sistemnya. Mau pakai sistem mana? Sistem game kah? Atau mau pakai sistem fantasi? Nah, kalau kayak gitu baru imbang. Kalau ya pakai sistem masing-masing udah jelas lah ya Nageki no Bore bakal kebanting gitu loh. Kedua, ada dari Siva NHS. Enak banget sih jadi Cry. Cuma santai, tinggal suruh bawahan. Mau beli artefak tinggal panggil Citri.
Ya nggak gitu juga sih. Sebenarnya dibilang enak jadi cry ya, menurut gue sih nggak enak ya, karena nasib sialnya itu banget 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 sial gitu loh. Lu meleng dikit, tak, nyawa hilang, cok. Sumpah, cry ini meleng dikit nyawa melayang anjir. Ketiga ada dari Yoga Anggara. Bang, job cry yang terdaftar di Asosiasi Hunter job apa, Bang? Kalau ini belum diketahui jobnya Cry itu apa ya, makanya sampai sekarang statement di novelnya ya masih seputar Cry yang all-rounder, karena ya emang jobnya Cry itu nggak pernah diungkap apaan gitu loh. Apa sih job hunternya Cry? Yang jelas ya Cry itu punya job yang ya mungkin bakal beda dari teman-teman ya, mungkin trickster, mungkin ya. Dan terakhir ada dari PPKZ7 Ryuska. Bang, gak bahas Arifureta ya? Arifureta udah pernah gue bahas, itu udah lama banget gue bahas Arifureta. Lo bisa langsung cek di playlist aja, karena ya di situ ada playlist dari pembahasan Arifureta. Dan ya udah banyak lah gue ngebahas Arifureta. Setahun, 2 tahun lalu, atau mungkin 3 tahun lalu tuh udah banyak lah ngebahas soal Arifureta itu. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lo pada lo bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.